Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, materi terkait dengan konsep dan manfaat perdagangan internasional, maka kita saat ini akan membahas faktor pendorong dan penghambat dari perdagangan internasional. Kita mulai dengan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong dari perdagangan internasional adalah adanya perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga menyebabkan hasil produksi yang berbeda. Jadi di poin ini jika perdagangan internasional ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada pada suatu negara sehingga menyebabkan hasil produksi di negara atau antar negara berbeda. Contohnya adalah di Indonesia dengan Malaysia terdapat perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh dua negara ini, yaitu Indonesia dan Malaysia, sehingga menyebabkan hasil produksi barang atau jasa yang dihasilkan pun juga berbeda. Itulah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional antara kedua negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan kemampuan penguasaan teknologi dalam mengolah SDM. Itu juga dapat menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Terkadang ya di suatu negara berkembang kemampuan penguasaan teknologinya masih rendah dalam mengolah SDA atau sumber daya alamnya. Maka dengan adanya negara maju yang memiliki penguasaan teknologi yang maju juga, yang pesat perkembangannya, maka dengan adanya perbedaan kemampuan ini bisa terjadi perdagangan internasional antara negara berkembang dan negara maju. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan biaya produksi. Apabila suatu negara bisa menekan biaya produksi, maka harga barang yang dijual bisa lebih murah. Contohnya adalah misalnya Cina merupakan penghasil bawang putih terbesar di dunia, yang mana dalam memproduksi bawang putih tersebut, Cina bisa melakukan produksi dengan biaya yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, dengan adanya perbedaan biaya produksi yang dilakukan oleh Cina dengan negara lain, maka inilah yang menyebabkan Cina bisa melakukan perdagangan internasional dengan negara lainnya. Cina melakukan ekspor bawang putih ke negara lain, ke banyak negara, gitu. Nah, selanjutnya ada yang keempat adalah selera masyarakat. Sebagian masyarakat memiliki ketertarikan terhadap barang impor karena lebih unik dan kualitasnya lebih bagus. Nah, selera ini juga sangat sangat berpengaruh atau merupakan faktor pendorong perdagangan internasional. Terkadang selera masyarakat misalnya kebanyakan masyarakat itu sebagian besarnya dia memiliki ketertarikan terhadap barang impor karena misalnya barang tersebut unik atau kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah begitu. Makanya terjadilah perdagangan internasional karena adanya selera masyarakat tadi. Kemudian, faktor kelima adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, karena tidak semua barang bisa dihasilkan di dalam negeri. Tadi ya sudah kita jelaskan di video sebelumnya, seperti misalnya kebutuhan bawang putih yang banyak sedangkan ketersediaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, makanya Indonesia melakukan impor atau melakukan perdagangan internasional dengan Cina sehingga dapat memenuhi kebutuhan bawang putih di dalam negeri. Kemudian, faktor pendorong lainnya adalah keinginan untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, kelebihan produk yang dihasilkan di dalam negeri sehingga perlu dijual ke negara lain. Misalnya, kita mempunyai kelebihan produksi dalam karet. Nah, untuk mengatasi kelebihan produksi ini, maka kita perlu menjual karet ke luar negeri atau melakukan ekspor karet ke luar negeri. Selanjutnya, era globalisasi sehingga tidak ada satu negara yang bisa hidup sendiri. Maksudnya di sini adalah faktor pendorong perdagangan internasional adanya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara yang bisa hidup sendiri. Setiap negara itu saling membutuhkan untuk bisa hidup. Apalagi dengan adanya era globalisasi semakin berkembang teknologi, jadi untuk melakukan perdagangan internasional itu semakin mudah. Itulah
faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan membahas faktor apa saja yang menghambat perdagangan internasional. Yang pertama, faktor penghambat perdagangan internasional adalah adanya kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi ini gunanya adalah untuk melindungi industri di dalam negeri. Misalnya dengan adanya tarif atau adanya kuota impor ya. Nah, itu merupakan salah satu kebijakan proteksi untuk melindungi industri di dalam negeri. Kemudian yang kedua, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Itu juga menjadi penghambat perdagangan internasional. Yang ketiga, kondisi geopolitik suatu negara. Misalnya, suatu negara itu memiliki kondisi geopolitik yang tidak aman, maka negara yang mau melakukan perdagangan internasional dengan negara tersebut akan berpikir ulang untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara tersebut. Jadi, kondisi geopolitik suatu negara juga akan menghambat perdagangan internasional jika kondisinya itu tidak aman. Kemudian, faktor yang keempat adalah perbedaan kebijakan dalam sistem pembayaran. Itu juga akan mempersulit atau menghambat perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah rendahnya kualitas sumber daya alam dan juga kualitas sumber daya manusia juga akan menghambat perdagangan internasional. Oke, sekian video terkait dengan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Semoga materi yang disampaikan dapat teman-teman pahami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.